Nama saya Bimo Arya Fundrika, saya tinggal di Ciganjur, Jakarta Selatan. Halo, saya Ahmed, seorang jurnalis dan tinggal di Jakarta. Nama saya Iksan Raharjo, saya usia 35 tahun. Ya, 35 tahun. Saya tinggal di Bogor. Nama saya Nita Rosita, pekerja sosial di organisasi non-profit. Lengkap, aku Narpati Palagan. Aku tinggal kalau sementara ini di Pasar Minggu. Cuman kalau aslinya di Jawa Tengah, Salatiga. Oh, kerjaan sebagai videografer dan editor. Moto hidup saya adalah hidup dengan biasa-biasa aja juga nggak apa-apa juga sih. Moto hidup saya, gantungkanlah cita-cita kamu setinggi langit. Hidup itu waktu. Soal waktu itu ternyata berharga sekali dan jangan sering-sering patah hati. Nanti bisa buang-buang waktu. Moto hidup saya, bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup 100 tahun lagi, tapi beribadahlah seolah-olah kamu akan meninggal esok hari. Live life, less thinking, gak usah banyak dipikirin. Berani asalkan itu benar. Penyesalan sebetulnya cukup banyak ya, tapi mungkin penyesalannya mungkin karena nggak punya keberanian yang cukup untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup. Misalnya aja keberanian untuk mengambil kuliah atau sekolah lagi, terus juga keberanian untuk bisa mencoba hal-hal baru dalam hidup. Penyesalannya diputusin cewek. Diputusin cewek itu aja sih. Tahun ini itu tadi soal nabung, jadi sempet banget nggak punya duit sama sekali gitu kan. Jadi pelajaran paling besar ya, yang disesali adalah gue ngabisin tabungan. Pelajarannya berarti ya untuk tahun depan pelajarannya bahwa kita harus terutama saya harus lebih berani gitu mengambil keputusan atau pilihan dalam hidup, dan nanti kita kalaupun gagal kita bisa belajar dari pengalaman itu sendiri gitu. Tahun ini adalah tahun yang cukup memberikan banyak pelajaran buat saya pribadi, terutama dengan apa yang terjadi di Palestina. Panjang beberapa bulan terakhir kita melihat penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat gitu ya, dan satu hal yang saya pelajari adalah bagaimana mereka melihat kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda itu sebagai sebuah ujian dari Tuhan, dan mereka menghadapinya dengan penuh keikhlasan, dan itu berpengaruh banyak terhadap diri saya sebenarnya juga. Jadi saya memandang apa yang mungkin saya hadapi di masa yang akan datang haruslah dilihat sebagai sebuah ujian dan harus bisa menerimanya dengan penuh keikhlasan. Pelajaran dari tahun ini, sebenarnya saya sempat yang kosong banget, nggak ada pekerjaan ya. Tahun ini tuh belajar banget untuk nabung supaya suatu saat kalau lagi kosong banget saya nggak benar-benar sengsara. Itu sih pelajaran pentingnya. Pelajaran yang didapat itu paling soal kesadaran ini sih dalam bekerja gitu. Bekerja dalam artian bekerja sesuai porsinya aja. Ya karena pernah mendapatkan eksploitasi gitu. Idola saya ada salah satu musisi dari Indonesia gitu, namanya Bam Masro. Dia cukup banyak menginspirasi dalam hidup sih. Idola saya di Indonesia Tan Malaka yang sangat menginspirasi bangsa Indonesia. Inspirasi soal hidup, soal perjuangan, dan soal bagaimana kita tidak menyerah dalam kondisi apapun. Sebagai seorang muslim mungkin Nabi Muhammad mungkin ya. Karena dia memberikan banyak contoh-contoh hidup yang sangat progresif, bahkan untuk di masanya gitu, ketika ratusan tahun yang lalu dia hidup gitu. Jadi dan itu masih relevan sampai hari ini. BTS tentu saja, karena dari pandemi, aku di jalur pandemi ya, BTS Army-nya. Jadi di pandemi itu pas lagi feeling down, lagi jatuh banget gitu kesehatan mental, BTS tuh jadi temen yang paling menyenangkan sampai hari ini. Iya, yang paling terkenal dan juga paling
juga diingat adalah mungkin Jackie Chan ya, maksudnya semasa kecil saya mungkin dan juga sampai sekarang gitu cukup banyak ya film-film karya-karya dari Jackie Chan. Saya kenal Xi Jinping, Presiden Republik Cina, dan saya suka dengan Xi Jinping. Karena menurut saya Xi Jinping cukup tegas dalam mengambil keputusan, dia berpihak terhadap negaranya, terhadap ideologi negaranya. Jadi apapun yang terjadi dengan Cina, menurut aku dia cukup strong untuk membela negaranya dan ideologi negaranya. Deng Xiaoping ya, mantan Perdana Menteri ya, Presiden Tiongkok, yang ketika dia menjabat dia mengubah banyak hal, utamanya soal perekonomian. Baru baca bukunya Kei Eugene, The New China Playbook. Dia ekonom Cina dan pengajar di London School of Economy. Dia yang pasti ngajarin untuk kalau ngelihat Cina itu secara utuh. Jadi tidak cuman terjebak pada geopolitik perang pasar antara Amerika dengan Cina, tapi mempelajari Cina secara culture-nya, bagaimana Cina menjadi Cina sekarang gitu. Dan itu nggak bisa disamain antara perang Barat dan Timur karena Cina punya culture-nya kultur yang berbeda gitu. Kalau di martial art itu aku seneng ini sih, Donian, karena aku seneng bela diri, dan Wing Chun waktu itu salah satu bela diri yang aku suka juga. Bisa mencoba pengalaman-pengalaman baru, juga punya keberanian untuk kuliah lagi, sekolah lagi, belajar hal baru. Kemudian juga ya makin banyak untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Target dan harapan buat tahun depan aku bisa ke Cina, karena menurut aku Cina adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar kedua, dan menurut aku pengen lihat bagaimana aktivitas perdagangan di sana, bagaimana bisnis di sana, dan bagaimana orang-orang bekerja keras di sana. Saya punya keinginan sebenarnya ingin sekali belajar bahasa asing ya. Dan kebetulan saya bekerja untuk sebuah perusahaan internasional yang bermarkas atau berpusat di Timur Tengah selama 10 tahun terakhir ini, dan saya baru menyadari bahwa kok saya belum bisa menguasai bahasa Arab. Jadi saya kira itu akan menjadi target saya di 1 tahun ke depan. Tahun depan harus nabung lebih kencang karena saya mau pergi ke Korea nonton konser BTS 2025. Karir bisa lebih baik dan bisa berkebun sih.